Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Pertama-tama kami sajikan warta berita yang disampaikan Kishore Das. Perdana Menteri Jepang menyatakan keyakinannya bahawa Olimpiade akan tetap digelar meski dalam keadaan darurat di Tokyo. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah menyatakan keyakinannya bahawa Olimpiade akan digelar musim panas ini meski dalam keadaan darurat di Tokyo menyusul lonjakan kasus virus corona. Pemerintah Jepang mengatakan penyelenggara tidak meluangkan waktu untuk mewujudkan Olimpiade Tokyo yang aman dan terjamin sehingga dapat membuktikan bahawa umat manusia telah mengalahkan pandemi COVID-19. Kasus harian baru virus corona di Jepang melampaui 7,000 untuk pertama kalinya kemarin. Pemerintah Jepang berharap untuk memulai vaksinasi pada akhir bulan Februari. Perdana Menteri Suga mengatakan dia bertekad untuk menunda Olimpiade dan Paralimpiade tahun ini. Pertandingan Olimpiade Tokyo ditunda tahun lalu karena pandemi. Acara ini akan diadakan dari tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus tahun ini. Sedangkan Paralimpiade akan berlangsung dari tanggal 24 Agustus hingga 5 September tahun ini. WHO mendesak tindakan lebih keras untuk mengekang varian COVID yang mengkhawatirkan di Eropah. Organisasi Kesihatan Dunia WHO telah meminta negara-negara Eropah untuk berbuat lebih banyak untuk mengekang varian baru virus corona yang pertama kali terdeteksi di Inggris. Direktur WHO Eropah Hans Kluge mengatakan tindakan yang lebih keras diperlukan untuk meratakan garis vertikal curam dari kasus yang meningkat di beberapa negara. Dia mengatakan 22 negara Eropah sekarang memiliki kasus jenis tersebut, menyebut ini situasi yang mengkhawatirkan. Pertama kali terdeteksi pada bulan November, jenis baru tersebut dari COVID telah mendorong lonjakan kasus di Inggris. Penyebarannya telah mengkhawatirkan banyak negara Eropah yang telah memberlakukan lockdown nasional penuh untuk mengatasi peningkatan infeksi yang mencolok selama musim dingin. Di Ghana, Presiden Nana Akufo-Addo dilantik untuk masa jabatan kedua. Nana Akufo-Addo telah dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden Ghana beberapa jam setelah pertengkaran antara politisi saingan pecah di parlemen. Situasi meningkat setelah seorang anggota parlemen menyambar kertas suara dan mencoba lari keluar gedung sementara anggota parlimen memberikan suara untuk pembicara untuk ketua majlis baru di parlimen. Tentara dikerahkan sebentar setelah kejadian yang tidak biasa di salah satu negara demokrasi paling stabil di Afrika. Presiden mengalahkan saingan utamanya mantan Presiden John Mahama dalam pemilihan bulan Desember yang diperebutkan dengan ketat. Dia menghadapi tantangan ganda dalam menangani pandemi virus corona dan mencoba meningkatkan perekonomian. Ghana memiliki lebih dari 50,000 kasus virus yang dikonfirmasi dan seperti banyak negara telah mengalami gangguan ekonomi besar. Bangladesh telah melawan kebangkitan militansi dengan tangan besi, demikian kata Perdana Menteri Sheikh Hasina. Perdana Menteri Sheikh Hasina mengatakan bahawa Bangladesh telah melawan kebangkitan militansi dengan tangan besi dan mempertahankan warisan budaya dan spiritualia sebagai bangsa yang harmonis antar agama. Dia mengatakan bahawa orang dari semua agama telah hidup damai di Bangladesh dengan menjaga toleransi timbal balik dan akan terus melakukannya di masa depan. Pada kesempatan ulang tahun kedua pemerintahannya kemarin, dalam pidato yang disiarkan melalui televisi kepada bangsa, Perdana Menteri Hasina mengenang bahawa Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman bermimpi untuk membangun negara yang bebas dari penindasan dan deprivasi, demokratis dan non-komunal, di mana orang-orang terlepas dari agama, kasta, keyakinan dan profesi akan hidup dengan damai dan nyaman. Dia mengatakan satu-satunya tujuannya adalah untuk mewujudkan impian Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman untuk Bangladesh. Bangladesh mendesak Pakistan agar minta maaf atas genosida tahun 1971.
Bangladesh mendesak Pakistan agar minta maaf secara resmi atas genosida yang dilakukan terhadap orang-orang di negara itu selama Perang Pembebasan Bangladesh tahun 1971. Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahriar Alam mengatakan kepada Komisaris Tinggi Pakistan Imran Ahmad Siddiqui di Dhaka kemarin bahwa permintaan maaf bersamaan dengan menyelesaikan repatriasi orang-orang Pakistan yang terdampar di Bangladesh dan menyelesaikan masalah pembagian aset penting untuk menyelesaikan masalah bilateral yang luar biasa dengan Pakistan. Menteri mendesak Pakistan untuk memberikan akses ke lebih banyak produk Bangladesh di bawah ketentuan SAFTA dan untuk melonggarkan daftar negatif dan hambatan perdagangan lainnya. Kongres Amerika Serikat mengesahkan Joe Biden sebagai presiden berikutnya dan Kamala Harris sebagai wakil presiden. Kongres Amerika Serikat telah mengesahkan Joe Biden sebagai presiden berikutnya dan Kamala Harris sebagai wakil presiden negara tersebut. Wakil Presiden Mike Pence yang sebagai Presiden Senat mengawasi proses sertifikasi menegaskan kepada Kongres bahwa dari 538 suara Electoral College, Joe Biden dan Kamala Harris mendapatkan 306 dan Donald Trump dan Mike Pence menerima 232 yang mencerminkan hasil dari pemilihan umum November. Keputusan itu diambil beberapa jam setelah pendukung Trump menyerbu gedung Capitol di Washington DC. Insiden tersebut menyebabkan 4 orang tewas. Keadaan darurat telah diumumkan setelah 15 hari di ibu kota Amerika Serikat. Kemarahan itu terjadi ketika 2 Demokrat memenangkan kursi Senat dalam pemilihan di Georgia yang menggeser keseimbangan kekuasaan untuk mendukung Demokrat dan membuka jalan bagi Joe Biden untuk dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya pada tanggal 20 Januari. Kemenangan Joe Biden dikonfirmasi pada dini hari Kamis dengan sesi bersama yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mike Pence yang menyebut kekerasan itu sebagai hari kelam dalam sejarah ibu kota Amerika Serikat. Keberatan oleh beberapa anggota Parlemen Republik untuk membatalkan hasil di Arizona dan Pennsylvania juga ditolak. Twitter, Facebook, dan Instagram telah menangguhkan sementara akun Trump di platform mereka dengan menuduhnya melanggar peraturan konten mereka setelah kekerasan meletus di ibu kota Amerika Serikat dini hari tadi. Demokrat papan atas Kongres Amerika Serikat meminta pencopotan Trump setelah kerusuhan. Para pemimpin Demokrat telah menyerukan agar Donald Trump dicopot dari jabatannya setelah sekelompok pendukungnya dengan kasar menyerbu Capitol. Ketua Majelis Nancy Pelosi secara langsung menuduh Presiden Donald Trump menghasut pemberontakan bersenjata terhadap Amerika Serikat. Ketua Majelis Pelosi mengatakan pada konferensi pers di Capitol AS kemarin bahwa Presiden telah melakukan serangan yang luar biasa pada bangsa kita. Sebelumnya, Pelosi dan pemimpin Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, berusaha menghubungi Wakil Presiden Mike Pence melalui telepon untuk mendesaknya agar segera menggantikan Trump melalui amandemen ke-25 pada konstitusi yang memungkinkan Wakil Presiden untuk menggantikan seorang presiden jika mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya. Presiden Amerika Serikat Trump berkomitmen untuk transisi kekuasaan yang tertib. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berkomitmen untuk transisi kekuasaan yang tertib sehari setelah para pendukungnya menyerbu gedung Capitol di Washington yang memicu kecaman dunia. Dalam pesan video baru yang diposting di Twitter, Presiden dari Partai Republik mengecam serangan keji para perusuh. Trump mengatakan karena sekarang Kongres telah mensertifikasi hasilnya, pemerintahan baru akan diresmikan pada tanggal 20 bulan ini. Presiden Trump mengatakan fokusnya sekarang beralih ke menjamin transisi kekuasaan yang mulus, teratur dan tulus. Dia berkata saat ini dibutuhkan penyembuhan dan rekonsiliasi. Pernyataannya muncul saat para pemimpin besar dari Partai Demokrat meminta dia dicopot dari jabatannya hanya 13 hari sebelum dia dijadwalkan mundur. Tingkat pemulihan COVID-19 di India termasuk yang tertinggi di dunia. Pemerintah hari ini mengatakan bahwa tingkat pemulihan COVID-19 di India termasuk yang tertinggi di dunia. Dalam sebuah tweet, Kementerian Kesehatan mengatakan tingkat pemulihan negara ini adalah 96,36%.
Tingkat pemulihan COVID-19 di Brasil adalah 89,36%, di Rusia 81,17%, dan Italia 70,68%, dan di Amerika Serikat 59,59%, dan di Inggris 47,44%. Konvensi Pravasi Bharatiya Divas ke-16 akan diselenggarakan pada tanggal 9 Januari dalam format virtual atau maya. Konvensi Pravasi Bharatiya Divas ke-16 akan diselenggarakan besok dalam format maya dengan latar belakang pandemi COVID. Tema konvensi tahun ini adalah berkontribusi pada Atmanirbhar Bharat. Konvensi Pravasi Bharatiya Divas akan diresmikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan akan menampilkan pidato utama oleh tamu utama Chandrika Prasad Santokhi, yaitu Presiden Negara Suriname. Pemenang teka-teki Bharat Ko Janiye Quiz online untuk kaum muda juga akan diumumkan. Sesi perdana akan dilanjutkan dengan 2 sesi pleno. Pleno pertama tentang peran diaspora di Atmanirbhar Bharat akan menampilkan pidato oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dan Industri. Pleno kedua tentang menghadapi tantangan pasca COVID, skenario di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan hubungan internasional akan dibicarakan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri. Presiden Ramnath Kovind akan menyampaikan pidato perpisahan untuk menandai kesempatan Pravasi Bharatiya Divas. Nama penerima Pravasi Bharatiya Samman untuk tahun 2020 dan 2021 juga akan diumumkan. India akan mengetuai 3 badan utama dari Dewan Keamanan PBB. India akan memimpin 3 badan pendukung utama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Panel tersebut adalah Komite Kontra Terorisme untuk tahun 2022, Komite Sanksi Taliban, dan Komite Sanksi Libya. Ini diumumkan oleh Wakil Tetap India di Dewan Keamanan PBB, T.S. Trimurti hari ini. India akan memimpin Komite Kontra Terorisme Dewan Keamanan PBB pada tahun 2022. Trimurti mengatakan memimpin komite ini memiliki resonansi khusus bagi India yang tidak hanya berada di garis depan dalam memerangi terorisme, terutama terorisme lintas batas, tetapi juga telah menjadi salah satu yang terbesar. Dia mengatakan Komite Sanksi Taliban selalu menjadi prioritas tinggi bagi India dengan mengingat minat dan komitmennya yang kuat terhadap perdamaian, keamanan, pembangunan, dan kemajuan Afghanistan. Trimurti mengatakan India akan mengambil alih Ketua Komite Sanksi Libya pada saat kritis ketika ada fokus internasional pada Libya dan pada proses perdamaian. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Kemitraan India Sri Lanka berdasarkan pada saling sensitivitas. Menteri Luar Negeri India, Dr. S. Jaishankar melakukan kunjungan resmi 2 hari ke Colombo atas undangan mitranya dari Sri Lanka. Ini adalah kunjungan luar negeri pertama Menteri Luar Negeri pada tahun 2021 dan juga yang pertama oleh seorang pejabat asing ke Sri Lanka pada tahun baru. Dr. Jaishankar mengunjungi Presiden Gotabaya Rajapaksa, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, Menteri Luar Negeri Dinesh Gunawardana, Menteri Perikanan Douglas Devananda, mantan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, pemimpin oposisi Sajid Premadasa, Menteri Negara Perumahan dan Infrastruktur Masyarakat Jivan Thondaman, dan Menteri Negara Urusan Pembangunan Daerah Pedesaan Terbelakang Sathasivan Via-Lendirian, para pemimpin suku Tamil dan kaum bisnis di Sri Lanka. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk membahas keseluruhan masalah dan memfasilitasi proses untuk mengatasi tantangan khusus yang mengganggu hubungan bilateral. Salah satu permasalahan utamanya adalah tertundanya implementasi Memoranda of Understanding, yaitu Memorandum Saling Pengertian atau MOU, dan kesepakatan kedua negara. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri menyerukan implementasi awal dari proyek-proyek yang sedang dibahas di bidang infrastruktur, energi dan konektivitas untuk keuntungan ekonomi bersama dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Sri Lanka. Setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Dr. Jaishankar berbicara tentang potensi besar di sektor investasi khususnya di zona khusus untuk manufaktur, farmasi dan pariwisata.
Menteri Luar Negeri India juga disebut-sebut telah membahas perkembangan East Container Terminal atau ECT, iaitu Pelabuhan Colombo. Pada Mei tahun 2019, di bawah pemerintahan Sri Lanka sebelumnya, perjanjian tripartite ditandatangani antara Sri Lanka, India dan Jepang untuk mengembangkan dan membangun ECT. Kepentingan India dalam pembangunan terminal terletak pada kenyataan bahawa 60 hingga 70% bisnis ke Pelabuhan Colombo berasal dari Transshipment India. Kemitraan pembangunan India di bidang sosial, komunitas dan sumber daya manusia telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat umum Sri Lanka. Dalam interaksi dengan para pemimpin Sri Lanka, Dr. Jaishankar menyampaikan niat India untuk melanjutkan kemitraan pembangunan dengan Sri Lanka di bidang pertanian, teknologi, keterampilan dan pembangunan perkotaan serta dalam pendirian pusat pelatihan kejuruan yang dianggap penting oleh pemerintah Sri Lanka. Menteri juga memastikan kesiapan India untuk meningkatkan kemampuan Sri Lanka untuk memenuhi tantangan maritim dan keamanan yang terus meningkat. Dr. Jaishankar juga menyampaikan niat India untuk melanjutkan komitmennya untuk bekerjasama dengan Sri Lanka selama pandemi COVID-19 pasca COVID juga. Dengan menanggapi secara positif permintaan Sri Lanka untuk mengakses vaksin COVID-19 dari India. Dua isu penting yang menonjol dalam hubungan bilateral India-Sri Lanka itu masalah nelayan dan rekonsiliasi orang suku Tamil juga dibicarakan oleh Menteri India. Dr. Jaishankar meninjau kerjasama India dengan Sri Lanka di sektor perikanan setelah pertemuan terakhir dari kelompok kerja bersama berkait urusan perikanan pada tanggal 30 Desember tahun 2020 dengan Menteri Perikanan Sri Lanka Douglas Devananda. Permintaan juga dibuat untuk pembebasan awal para nelayan India yang ditangkap oleh pihak berwenang Sri Lanka. Beberapa anggota pemerintahan saat ini di Sri Lanka telah mengadvokasi pencabutan kembali amandemen ke-13 dari Konstitusi Sri Lanka yang berbicara tentang ketentuan untuk devolusi kekuasaan kepada Dewan Provinsi. Amandemen direkomendasikan selama penandatanganan kesepakatan India-Sri Lanka pada tahun 1987 dan kemudian disahkan oleh Parlimen Sri Lanka. Karena India berkomitmen pada persatuan, stabilitas dan integritas teritorial Sri Lanka, New Delhi sangat percaya bahwa pemerintah Sri Lanka harus berkomitmen pada devolusi yang berarti dan implementasi amandemen ke-13. Dengan latar belakang perkembangan geostrategis di kawasan dan spekulasi luas di Sri Lanka tentang niat di balik kemitraan kerjasama yang diperluas ke Colombo oleh kekuatan regional dan ekstra regional, kunjungan Menteri Luar Negeri India sangatlah penting. Ini telah menyampaikan pesan bahwa India akan selalu menjadi mitra yang dapat diandalkan dan sahabat Sri Lanka yang dapat diandalkan, terbuka untuk memperkuat hubungannya berdasarkan rasa saling percaya, minat, rasa hormat, dan kepekaan. Sekian sudah pendengar komentar dari siaran luar negeri All India Radio seksi bahasa Indonesia media sosial.